sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kami tahu Kau hadir, Tuhan. Hadir di sisiku. Kau berkata, ya, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
seperti Engkau Allah. Setia, setia bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu kekal, ajaib perbuatanmu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kaulah satu-satunya kekuatan kami. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Kaulah segala-galanya. Haleluya. Allahku yang setia selama-lamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perbuatanmu ajaib bagi kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji. Ya, mari makin berdiri sama-sama. Di tengah kegagalan kami untuk setia, Allah yang selalu setia buat kami. Di tengah kegagalan kami untuk percaya, Engkau selalu hadir buat kami dan gak pernah gagal dari setiap rencanamu Tuhan. Untuk selamanya kami mau belajar setia di hadapan-Mu. Kami mau belajar setia melayani Engkau Tuhan, mengasihi Engkau. Karena tiada Tuhan selain Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau Yesus. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku. Sekali lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan-Mu. Kaulah Tuhan yang berjanji. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di sepanjang hidupku selamanya ku tak setia melayani, mengasihi tiada. Yesus, Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan. Amin. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Rasanya baru beberapa minggu yang lalu saya ada di tengah-tengah jemaat GBI Rem yang ketika itu masih ada di Hotel Ciputra. Bapak juga yang jadi worship leader yang memimpin ketika itu dan kita membahas satu kata yang ternyata kata ini benar adanya. Luput sedemikian rupa sehingga masih banyak orang yang marah dengan PSBB total.
Yaitu satu kata, yaitu adalah antisipasi. Saya membahasnya 40 menit waktu itu, satu kata antisipasi. Dan saya berharap bahwa semua Anda, saya nggak tahu waktu itu Anda hadir atau tidak, saya juga lupa itu kebaktian jam berapa. Rasanya jam 5 sore ketika itu. Betul ya, jam 5 sore. Tetapi yang saya ingin tegaskan kepada Anda, bahwa Nuh bisa bertahan sampai akhir, bukan karena persiapannya, tapi juga antisipasinya. Tentang Yusuf, ketika Fir'aun datang, apa yang akan terjadi dengan bangsa itu? Ternyata yang membuat Yusuf, Fir'aun, luput dari masa kesengsaraan, ternyata juga antisipasinya, karena ketika masa kelimpahan, mereka mengambil 20%, 1/5 dari semua hasil. Dan Yusuf berkata, kita antisipasi. Sebentar ada masa kelimpahan, tapi akan ada masa kekeringan. Dan ternyata Tuhan kita lah Tuhan yang antisipatif. Tolong katakan ya. Tolong katakan ya. Karena dia adalah Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Tolong katakan yes. Jangan pernah takut memasuki bulan Oktober, Tuhan sudah di sana. Jangan takut memasuki bulan November, karena Tuhan sudah di sana. Karena dia adalah Allah yang antisipatif. Dia awal dan akhir. Kita terjebak dengan kronos. Kita tidak bisa kembali kepada masa lalu. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Itu kronos. Tapi Tuhan kita adalah sang waktu itu sendiri. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, dan dia tahu persis. Dan dia berkata kepada murid-murid yang ketakutan ketika itu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Saudaraku, ketika dia naik terangkat ke surga, dia bawa semuanya. Yang ditinggalkan adalah damai sejahtera. Tolong katakan ya. Tolong katakan ya. Dia bawa semua, tapi yang ditinggalkan satu, yaitu adalah damai sejahtera. Keadaan seburuk apapun, saya berkata dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu, damai sejahtera sedekat nafas kita. Yang bersuka cita katakan amin. Damai sejahtera sedekat nafas kita. Saudaraku, damai sejahtera nggak perlu diminta, karena ada dalam Anda dan saya. Karena dia adalah Raja Salem itu sendiri. Dialah Shalom itu sendiri. Raja damai. Nah, di akhir khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya coba ingin highlight. Kenapa penting? Karena ternyata setelah gubernur kita menyatakan PSBB total, banyak orang yang marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka tidak mengantisipasi, itu saja. Mereka tidak mengantisipasi, itu saja. Padahal kita punya Tuhan yang punya antisipatif. Saya tahu persis, apapun, mau PSBB, mau lockdown, mau pandemi, saya begitu yakin Tuhan pelihara Anda luar biasa. Yang sepakat dengan saya angkat tangan tinggi, karena saya nggak lihat wajah Anda. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan di akhir zaman ini, saudaraku, Anda harus punya langkah antisipatif. Kenapa? Karena 5 gadis bodoh bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Gagal mengantisipasi. Tapi gadis bijaksana, cerdas mengantisipasi. Mempelai tidak tahu datangnya kapan. Tapi cerdas mengantisipasi, dia bawa pelita tapi juga bawa minyak. Yang menang adalah yang punya the spirit of anticipation. Saya sengaja sampaikan ini walaupun nggak ada hubungannya dengan khotbah saya sebentar, nggak ada hubungannya. Tetapi saya ingin impartasikan satu pewahyuan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mengantisipasi. Ada di antara Anda takut, Tuhan kita tidak pernah panik. Ada di antara Anda khawatir, Tuhan kita nggak pernah panik. Karena dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Saya perlu tegaskan hal ini. Nah, kita sampai pada khotbah saya siang hari ini. Siap? Semuanya oke? Yang oke? Angkat tangan tinggi. Oke, saya lihat wajah-wajah Anda. Dan beberapa mata sudah meredup. Mungkin karena kekenyangan makan siang. Yuk kita akan lihat 2 Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Saya berikan judul tema khotbahnya, bisa diperlihatkan slide yang pertama. Jangan dilihat secara harafiah, tapi saya memberanikan diri berkata ini Edenik. Ini sorgawi. Anda boleh secara harafiah atau secara teologia, secara rohani Anda lihat kata ini telanjang.
Dan saya akan khotbah pelan-pelan. Pelan-pelan. Kenapa? Karena saya begitu yakin tidak banyak orang yang membahas mengenai ketelanjangan. Yang mana ternyata ketelanjangan itu Edenik. Ketelanjangan itu sorgawi. Eden dalam bahasa Ibrani artinya delight. Menyenangkan, sempurna, sukacita. Tidak ada duka cita, tidak ada ratap tangis. Itulah Eden. Dan ternyata perhatikan Kejadian 2 ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Belum ada dosa. Belum ada dosa. Karena ini Kejadian pasal yang kedua. Dosa berawal di Kejadian pasal yang ketiga. Jadi seperti apa sorga? Seperti apa Eden? Ternyata Eden adalah ketelanjangan. Perhatikan, masih di Kejadian 2, jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat. Kejadian 2 tadi, ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu telanjang. Dan saya memberanikan diri berkata, perkawinan yang berhasil adalah ketika perkawinan di mana suami dan istri telanjang. Tolong katakan ya. Terbuka. Tolong katakan ya. Tidak ada yang disembunyikan. Pasti perkawinan bahagia. Karena itu Edenik. Karena itu sorgawi. Ternyata perkawinan yang sorgawi itu sederhana. Yaitu adalah ketelanjangan. Nah, yang menarik perhatian saya, perhatikan ayatnya. Tetapi mereka tidak merasa malu. Enggak banyak yang mencatat. Tetapi bila Anda tertarik untuk mencatat, karena saya tahu persis tidak banyak orang yang akan mengkhotbahkan ini. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena tidak ada yang khotbah soal telanjang. Dan ternyata Anda boleh catat apa yang saya katakan. Saudaraku, sorga tidak mengenal kata malu. Kunon cicing wae teh. Sorga tidak mengenal kata malu. Jadi kosakata malu tidak ada di sorga, tidak ada di Eden. Mereka tidak merasa malu. Padahal yang namanya pakaian itu dibutuhkan. Iya gak sih? Dari udara, dari cuaca panas, dari cuaca dingin. Saudaraku, saya baru pulang dari Ciwidey, saya baru pulang dari kampung. Dan saudaraku, semua orang tanya sama saya, Kang, sempet ya kemarin ke Ciwidey, ke kampung? Iya sempet. Gimana? Ciwidey tiris pisan kacida. Tirisna, amit-amit tirisna. Kunaon saudaraku? Ternyata jam 6 sore saja 17 derajat Celcius, jam 4 subuh 10 derajat Celcius. Enggak nyangka saudaraku, semua pakaian saya bongkar dari yang namanya koper, saya pakai semua. Amit-amit tirisna. Aduh, menikah cida pisan. Katakan bersama dengan saya kacida. Ya gini ya, saudara, kalau pendeta berkata katakan saja, karena ketaatan membawa mujizat. Gitu. Saudara, katakan saja walaupun nggak ngerti juga. Jadi keterlaluan dinginnya, dibutuhkan pakaian. Tapi sorga tidak butuh pakaian, sorga tidak butuh jaket, sorga tidak butuh sweater, sorga tidak butuh baju sedikit pun. Mereka telanjang. Tidak dikenal rasa malu. Dan saya minta maaf. Awal dosa adalah bukan pembunuhan, tapi rasa malu. Ayo doa, malu. Kayaknya enggak apa-apa. Ayo kita pelayanan, malu. Ayo kamu doa makan, malu. Ayo kamu bersaksi, malu. Saya berani bilang itu akibat dosa. Yaitu adalah rasa malu. Banyak orang enggak pernah tengking rasa malu, betul enggak sih? Ada yang tengking rasa malu, menurut saya perlu ditengking rasa malu. Perlu dihancurkan rasa malu. Karena sorga tidak mengenal rasa malu. Nah, apa yang terjadi? Tadi sudah diintip oleh multimedia. Kejadian 3. Ketika dosa terjadi, maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sepakat gak dengan saya? Akibat dosa pertama, rasa malu. Atuh kumaha ieu teh. Bilang amin dong. Saya tahu Anda ngikutin khotbah saya.
Dan banyak orang di gereja, orang percaya yang punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang hebat, tapi terjebak dengan rasa malu. Padahal sebelum dosa mereka telanjang, setelah dosa juga mereka telanjang, tapi akibatnya apa? Sebelum ada dosa mereka tidak merasa malu, tapi setelah ada dosa, akibat pertama yaitu adalah rasa malu. Perhatikan ayat yang ke-8, lebih jelas menurut saya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka bersembunyi, pasti karena rasa malu. Tolong katakan ya. Pasti karena rasa malu. Padahal yang namanya sebelumnya mereka hadapan muka dengan Allah, nggak ada rasa malu. Tapi akibat dosa muncul rasa malu, Allah terdengar suara langkahnya, dan apa yang terjadi? Mereka menyingkir. Perhatikan, bersembunyilah manusia dan isinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bahkan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Itu bukan tanya soal posisi, bukan tanya soal posisi, pasti Tuhan tahu ada di mana. Tetapi ternyata ada kemuliaan yang sedemikian rupa, itu menjadi terkarantina oleh karena satu kata, rasa malu. Slide berikutnya, bagi yang tertarik boleh foto. Kata malu dalam bahasa Ibrani yaitu menggunakan kata bosh. Dan ternyata apa kata arti daripada rasa malu? Bosh, yaitu adalah dipermalukan, dikacaukan, dikecewakan, tertunda dan lama. Saudaraku, jangan pernah anggap remeh kata malu. Jangan anggap murah kata malu. Ternyata kata malu, segala sesuatunya dikacaukan, segala sesuatunya dipermalukan, segala sesuatunya dikecewakan, lama dan tertunda. Sepakat dengan saya, yang namanya di sorga nggak mungkin ada yang lama, karena kita berhadapan muka dengan muka. Tidak ada kata tertunda, tidak ada kata delay, tidak ada pernah. Kata delay terjadi di sorga. Kenapa? Karena berhadapan muka dengan muka. Sama seperti anak kepada bapak, minta sekarang dapat sekarang. Karena itu sorga. Dan ternyata yang membuat manusia dikacaukan, dikecewakan, dipermalukan, tertunda dan lama, itu karena rasa malu. Maaf, punten, ini tiba-tiba muncul di kepala. Saya nggak tahu teman-teman, saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya nggak pernah sekolah teologi ya. Tapi Kejadian pasal yang keempat, Alkitab bilang gini, persembahan Kain diindahkan, persembahan Kain tidak diindahkan, persembahan Habel diindahkan. Kenapa Kain bunuh Habel? Menurut saya yang insight karena malu. Enggak, ini pikiran liar. Saya nggak tahu teologianya di mana. Tapi menurut saya karena dia rasa malu, dia sebagai kakak sulung tidak diindahkan Tuhan, akhirnya dibunuh Habel. Akibatnya membunuh. Oleh karena rasa malu orang merampok. Oleh karena rasa malu orang korupsi. Karena rasa malu orang mencuri. Oleh karena rasa malu apa yang terjadi? Orang bisa membunuh. Hati-hati dengan kata malu. Cuman karena satu kata sepertinya manusiawi, malu. Tapi hidupnya dikacaukan, perkawinannya dikacaukan, pelayanannya dikacaukan, keuangannya dikacaukan. Cuman karena rasa malu. Sepakat nggak dengan saya? Ketelanjanganlah awal dari pemulihan. Yang sampai di sini mengikuti? Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya fales. Tepuk tangannya fales. Berikan tepuk tangan yang lebih baik. Rasanya ada slide-nya, ketelanjangan adalah awal dari pemulihan. Anda catat apa yang saya katakan. Rasa malu adalah awal dari kehancuran. Rasa malu, ketelanjangan itu adalah awal dari mukjizat, terobosan, perkara sorgawi. Tapi rasa malu itu menjadi awal dari kehancuran. Setelah beberapa waktu yang lalu, di gereja online kami ada program namanya MRS bertanya. Muhammad Riza Solihin bertanya. Yang saya tanya ketika itu seorang anak muda berusia 19 tahun yang saya kagumi. Kenapa saya kagumi? Karena di usia 15 tahun ketika dia kelas 3 SMP,
Dia berkhotbah di depan saya dengan fasihnya luar biasa. Saya sebutkan namanya karena sudah publish. Namanya Deborah. Ayah dan ibunya itu sahabat saya dan Elsa. Sahabat kami keluarga. Dan apa yang terjadi ketika dia berkhotbah usia 15 tahun. Aku terkagum luar biasa dengan talenta yang Tuhan berikan. Potensi yang Tuhan berikan. Dan selepas dari SMP tiba-tiba saya mendapatkan informasi. Dia tidak melanjutkan SMA-nya di SMA umum. Tapi dia mengambil keputusan untuk sekolah penginjilan. YWAM. Dengan base di Perth, Australia. Usia 15 tahun. Yang sedemikian rupa orang tuanya melepaskan anaknya. Dan saya bisa mengerti kenapa. Karena potensinya luar biasa. Khotbahnya fasih luar biasa. Menyampaikannya lugas luar biasa di usia 15 tahun. Dan akhirnya dia disekolahkan di Perth. Untuk sekolah penginjilan usia 16 tahun sudah dari pedalaman Filipina. Usia 16 tahun sudah di pedalaman Kamboja. Usia 16 tahun saudaraku sudah ada di pedalaman Vietnam. Khotbah KKR. Usia 16 tahun. Tapi apa yang terjadi di usia 17 tahun? Dia mendengar bahwa neneknya meninggal dunia. Dan dia menjadi pribadi yang berbeda. Kenapa saudaraku? Ternyata neneknya itu adalah pribadi yang buat dia adalah segalanya. Ternyata saya baru tahu ketika dia di SMP, saudaraku, ketika dia di sekolah dia diperlakukan tidak adil, tidak menyenangkan. Bahasa sekarang bullying. Jadi dibully, jadi dia nangis pulang ke rumah yang ditumpahkan semuanya kepada neneknya. Dia nangis sedemikian rupa, dia tumpahkan kepada neneknya. Pokoknya dia nyaman dengan neneknya dan ternyata didapatin neneknya meninggal dunia. Dan apa yang terjadi? Ternyata sampai sebuah titik dia depresi. Sebuah titik dia bukan hanya anxiety, bukan hanya sekedar gelisah. Tapi sudah anxiety disorder. Sudah sedemikian rupa mengganggu kesehariannya. Tidur tidak terasa bu. Kaki di bawah. Kaki pasti di bawah. Kepala di bawah. Iya benar. Kaki di atas. Berminggu-minggu gak mandi, berminggu-minggu gak keluar kamar. Dia tuh bilang begini, yang namanya orang depresi Pak Pendeta, dia berkata, nyisir aja prestasi. Dia sudah mentally illness, dia sudah bipolar, bahkan didapati dia sudah brain disorder, otaknya sudah rusak. Jadi sedemikian rupa ketika dia kehilangan neneknya, dia kehilangan seseorang yang membuat dia nyaman. Apa yang terjadi? Dia depresi, bahkan dia sampai pada sebuah titik. Dia harus dirawat seumur hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi pribadi yang berbeda. Semuanya sudah rusak, semuanya sudah kacau. Yang semua orang tua sedemikian rupa menyatakan bahwa ini potensinya sudah hilang karena bapak ibunya dokter. Saudaraku, namanya Deborah dibawa pulang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk konseling ke psikiater. Untuk konseling ke psikolog. Untuk konseling ke hamba Tuhan. Dan dia bilang begini, Pak, yang namanya konseling ke psikiater itu memalukan. Saya harus lawan rasa malu saya. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Saya harus lawan rasa malu saya. Kenapa? Karena orang yang ke psikiater itu identik gokil. Betul gak sih? Dia pasti ini orang udah gokil nih. Ini orang pasti udah gila nih. Pasti orang udah gila. Ini orang udah stres nih. Ini orang pasti udah kelainan jiwa. Saudaraku, orang yang datang ke psikiater itu sudah sedemikian rupa stigmanya negatif. Dan dia berkata, yang harus saya lawan rasa malu. Dan ternyata apa yang terjadi setelah dia dirawat sedemikian rupa oleh seorang psikiater, dia harus terbuka, dia harus telanjang. Apa yang ditanya harus dijawab. Dan ternyata sekarang dia sudah pulih 100%. Dia sekarang sudah pulih 100%. Saudaraku, yang ingin saya katakan begini. Kalau Anda butuh ditolong, gak usah malu bahwa kita perlu ditolong. Bisa nangkep? Saya minta maaf. Banyak hamba Tuhan karena malu. Saya ini pendeta, saya ini hamba Tuhan, saya ini orang Kristen, saya ini pelayanan. Malu dong. Ternyata malu punya daya ledak yang luar biasa. Perlahan, tapi daya hancurnya itu sangat luar biasa. Kalau Anda butuh ditolong, kita perlu jujur dan terbuka. Jujur dengan Allah dan jujur dengan diri kita sendiri. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Dan saudaraku, saya berkata kepada Deborah, Deborah, kamu ini hamba Tuhan. Kok nggak malu minta pertolongan? Bukankah kamu tinggal berdoa kepada Tuhan? Bukankah Tuhan kita tahu apa yang keberadaanmu? Tahu, Om. Tapi dia berkata satu kalimat yang memberkati saya. Dia bilang gini, Pak Pendeta bukannya matanya minus, kan butuh bantuan kacamata. Kunon cicing wae. Bukan karena kurang iman loh saya pakai kacamata, tapi karena saya butuh bantuan. Dan mau katingali atuh. Itu awewe itu lalaki ini tekannya hoan atuh. Nggak kelihatan, saya butuh bantuan. Bantuannya adalah kacamata, terlihat jelas ketika Anda jujur, terbuka. Ternyata pemulihan terjadi. Saudaraku, tapi yang namanya rasa malu itu menghancurkan perlahan. Next slide. Next slide. Ada apa? Tidak perlu merasa malu karena berbuat salah. Tolong katakan ya. Tidak perlu malu. Kalau kita ini harus sedemikian rupa perlu ditolong, nggak perlu rasa malu, nggak perlu gengsi. Selama kita berubah, selama kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak perlu rasa malu. Tidak perlu rasa malu. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya nonton di televisinya kalau tidak salah Metro TV. Sebetulnya tidak boleh ngomong kalau khotbah begini merek, karena ada etikanya. Kecuali kalau di endorse baru boleh bilang kalau di endorse Metro TV boleh. Tapi siang hari itu acaranya jam 1 siang Newsline kalau tidak salah. Selalu diwawancarai seorang bapak muda, yang mana bapak muda ini ternyata pelanggan dari suami istri yang bisu tuli. Apa yang menjadi pelayanan daripada bapak ibu bisu tuli ini? Yaitu cuci mobil. Dan yang diwawancari oleh Metro TV bukan yang bisu tuli, kan repot, betul enggak? Gimana jawabnya? Jadi yang ditanya pelanggannya. Dibawa ke Metro TV dan dia berkata, Pak, sebagai pelanggan daripada bapak ibu bisu tuli itu, apakah pelayanan cuci mobilnya bagus? Bagus sekali. Apakah Anda puas? Puas sekali. Menurut Bapak gimana keberadaan dari suami istri ini? Saudaraku, kalimatnya yang dia katakan itu meneguhkan saya. Saudaraku, dia bilang gini, saya normal, tapi mereka tidak datang dengan rasa malu. Saya ini normal. Maaf, karena terlalu normal kita jadinya penuh dengan rasa malu. Kita harus menang dari rasa malu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia kalahkan rasa malu, dia bisa menghidupi keluarganya sedemikian rupa. Dia bisa menang. Mungkin ada di antara Anda, dulu sebelum pandemi manajer, sebelum pandemi kerja di perusahaan asing, kerja di bank, dan Anda harus memulai sesuatu ketika pandemi ini. Anda harus lawan rasa malu. Karena saya begitu yakin di tangan Anda tetap ada potensi. Pak, terlalu kecil Pak. Malu Pak, nanti nama besar keluarga, nanti reputasi keluarga. Saudaraku, Anda harus menang lawan rasa malu. Anda punya potensi yang luar biasa untuk kita bisa menang atas pandemi ini. Slide berikutnya. Ada apa? Rasa malu punya daya hancur perlahan. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh rasa malu karena punya daya ledak. Punya daya hancur. Bagi yang tertarik boleh foto. Kalau bagi yang tertarik boleh taruh di IG story-nya. Tag nama saya. Gitu. Selaku rasa malu itu punya daya hancur, punya daya ledak, walaupun perlahan. Ayo bersaksi, malu. Siapakah tengah dengan saya? Selamanya mandul. Cicing wae. Susu Pak? Ayo doa makan, aduh malu. Ya kalau gitu gak apa-apa, minggu depan selamanya berminggu-minggu tetap gak bakal melayani. Cuman karena malu. Hati-hati. Kita harus menang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Wow. Saya senang bisa bagikan ini kepada Anda. Beneran saya senang. Saya senang banget. Karena apapun yang dikatakan dunia berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan. Karena di tangan Anda bagaimanapun juga ada potensi. Slide berikutnya. Ayat naon deui. Tidak ada yang salah dengan ketelanjangan.
Kenapa? Karena akibat dosa pertama kali bukan ketelanjangan. Akibat dosa pertama kali adalah rasa malu. Karena rasa malu Kain membunuh. Karena rasa malu orang merampok. Karena rasa malu orang mencuri. Karena rasa malu orang melakukan hal yang salah. Slide berikutnya. Ini dia. Boleh saya punya waktu lagi 5 menit? Semuanya oke? Saya itu nggak biasa loh khotbah berjarak seperti ini. Saya rasanya pengen turun mendekati Anda, tapi saya nggak boleh karena nggak pakai masker. Rasanya pengen turun gitu. Tolong perhatikan. Having too much positive words, having too much positive words could be a toxic in our life. Perhatikan. Anda mungkin agak asing dengan istilah toxic relationship, toxic friendship, toxic love. Saudaraku, saya cukup familiar dengan kata ini karena saya pelajari. Karena banyak orang yang positif toxic. Apa positif toxic? Gimana kabar? Luar biasa. Gimana kabar? Dahsyat. Saudaraku, ada film Korea yang berjudul It's Okay Not to Be Okay. Bisa ngerti? Oke kok, kalau nggak oke nggak apa-apa kok. Jujur lebih baik. Saya bukan anti perkataan iman. Bukan, Anda jangan pelintir khotbah saya. Oke? Jangan pelintir khotbah saya. Jadi kalau khotbah ini diposting, tolong ada menitnya. Supaya ketahuan, berarti diedit begitu. Jadi, saya tolong perhatikan, jangan edit omongan saya. Saya setuju dengan perkataan iman, saya setuju dengan perkataan positif. Tetapi, kalau terlalu positif, sepakat nggak dengan saya, tidak mungkin ada kesembuhan. Anda datang ke dokter, Bu sakit apa? Karena malu mengatakan sakitnya, saya udah dahsyat. Cek dokter, naon teh ka dieu? Jadi lu mau ngapain kesini? Gimana Bu? Ibu sakit apa? Luar biasa. Hah? Bisa diobati? Tidak bisa diobati, Bu. Terkadang kita perlu jujur di hadapan Tuhan tahu kok keadaan saya. Tuhan Maha tahu kok. Bukankah Tuhan tahu Adam dan Hawa ada di mana? Tahu, tapi butuh yang namanya kejujuran. Saudaraku, saya baru kehilangan seseorang yang tidak pernah saya duga. Perkawinan diambang kehancuran, gak pernah ngomong. Tiba-tiba saya mendengar kabar, ibu muda ini meninggal dunia. Dan saya tanya, bukankah dia sehat? Kenapa saya pikir dia sehat? Karena kalau ketemu saya dia berkata, luar biasa, gitu. Dia kalau ketemu saya, dahsyat Pak Pendeta. Oh, luar biasa, Tuhan baik. Saudara, kok nggak ada salahnya kok kita minta konseling. Nggak ada salahnya kok kita minta doakan. Lah kok nggak ada yang amin sih? Saudara, tadi pagi saya ngobrol dengan seseorang yang biasa. Saya bilang begini, boleh saya mau mendoakan Anda? Boleh. Tapi dengan satu syarat saya bilang. Setelah saya mendoakan Anda tolong doakan saya. Saya nggak malu sebagai pendeta didoain. Saya nggak malu mengatakan kepada orang biasa doain gue dong. Saya nggak malu. Tapi ibu muda ini ternyata ketika dia ada di Pineng beberapa bulan yang lalu. Saya tanya, Bu lagi apa? Lagi jalan-jalan. Tapi Anda tahu, ternyata sedang cuci darah. Bukan karena ginjalnya rusak. Bukan, tapi darahnya sudah penuh racun. Hati-hati dengan positif toksik. Karena positif toksik itu bisa menghancurkan diri kita. Lebih baik kita jujur. Dan kejujuran itu awal daripada pemulihan. Perhatikan satu ayat ini. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Belum semua. 2, 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, sepakat dengan saya kata mengaku artinya adalah ketelanjangan? Hah? Mengaku artinya adalah keterbukaan. Dan maaf, banyak orang sama Tuhan aja malu. Jangan pernah merasa malu. Ibrani berkata, kita adalah suratan yang terbuka. Tolong katakan ya.
Ibrani berkata, semua kita telanjang di hadapannya. Untuk apa kita menutupi? Sepakat nggak dengan saya sekarang aplikasi yang paling sering dipakai orang itu editan. Saudara, saya pernah ngobrol sama Melda. Anda tahu Melda? Tahu ya, sahabat kita, worship leader di tempat ini. Dia kan kerjanya sebagai bekerja sama dengan influencer begitu. Saya tanya sama Melda, jadi influencer itu apakah harus cantik? Tidak. Apakah harus tinggi? Tidak. Apakah harus ganteng? Tidak. Apakah harus six pack? Tidak. Apa adanya. Bagaimana Anda bisa menjadi pengaruh bagi orang lain kalau Anda sendiri malu dengan diri Anda? Nggak bakal jadi apa-apa. Nggak bakal jadi apa-apa. Kita tidak akan membawa pengaruh kepada banyak orang kalau kita perlu editan gitu kan, yang pendek ditinggi-tinggiin, yang pesek dipanjung-mancungin, yang hitam diputih-putihin, yang rambutnya diikel-ikelin. Saudaraku, yang paling laku hari ini adalah aplikasi editan. Yang hitam diputih-putihin. Saudaraku, sepakat nggak dengan saya? Yang dihancurkan oleh dosa itu adalah self-image. Kalau self-image kita hancur bahkan di hadapan Tuhan malu. Nggak mungkin kita ngaku dosa. Karena malu. Dan ini janji Tuhan untuk Anda dan saya. Saya akhiri di sini. Selamat menikmati Anda tahu PSBB? Puji syukur bersama. Berkumpul bersama gitu maksud saya. Jadi kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita harus mengucap syukur. Saya tutup di sini. Saudara diberkati? Saudara belajar sesuatu? Saudara diperlengkapi Tuhan? Saya harap pesan Tuhan menolong Anda. Saya harap pesan Tuhan menolong Anda. PSBB boleh terjadi, tetapi demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Karena kita mau terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Yuk kita akan lihat janji Tuhan untuk Anda dan saya. Yoel 2 ayat 23. Slide berikutnya. Oke. Ini adalah lagunya. Pak, tahu nggak lagunya? Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Naon deui? Ya pokoknya gitulah. Dan ayatnya ini, Yoel 2, perhatikan ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 24. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh pandemi, dimakan habis oleh COVID-19, dimakan habis oleh apa? Resesi ekonomi dunia. Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Jadi ada belalang yang makanin daun, ada belalang yang makanin dahan, ada belalang yang makanin batang. Tapi ada belalang yang paling mengerikan, belalang pengerip, itu memakan akar. Itu konteksnya. Jadi akar-akarnya itu diambil oleh belalang. Dan Tuhan akan berkata, semua yang dimakan belalang akan dikembalikan kepada Anda. Dan bagaimana dikembalikannya? Yuk sama-sama baca ayat 26 dengan suara keras. 2, 3 iya. Belum semua. 2, 3 iya, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Untuk selama-lamanya. 27, yuk sekali lagi yang bagian terakhir. 2, 3 ya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Anda harus menang dari rasa malu, maka janji Tuhan dinyatakan. Anda harus menang dari rasa malu, maka semua pemulihan akan terjadi. Semua yang dimakan oleh belalang, pelahap, pengerip, pelompat, semua dikembalikan oleh Tuhan. Hanya dengan
kita melawan rasa malu, bahkan janji Tuhan, kita tidak akan pernah lagi malu untuk selama-lamanya. Rasanya saya pernah cerita, tapi ini saya cerita agak komplit. Boleh? Boleh enggak? 3 menit. Saya juga pengen pulang kok. Beneran, rumah saya jauh di Pamulang. Jadi saya senang hari ini ada bersama dengan Anda. Anda senang? Anda suka cita? Oke, saya akan akhiri. Oke, semua kita tahu, kita di gereja kami sampai hari ini Depok masih zona merah. Depok sampai hari ini masih dalam zona merah, jadi gereja kami tidak ada gereja offline sejak tanggal 15 Maret. Tanggal 22 Maret kami gabung dengan gereja induk online. 29 Maret kami gabung dengan gereja induk online. Dan saudaraku, tanggal 21 sampai tanggal 25 saya terpukul telak karena banyak sahabat di Bandung meninggal dunia. Dan itu semua sahabat saya. Karena saya ini asli orang Bandung, mereka pikir saya ini gerejanya di Bandung. Jadi tanya saya semua. Kang ieu kumaha, Kang itu kumaha, Kang ieu kumaha, Kang itu kumaha, duka teuing. Katakan bersama mereka, saya duka teuing. Saya nggak tahu, saya mau orang Jakarta, saya mau udah pindah. Mereka pikir saya adalah orang Bandung dan bergereja di Bandung. Padahal saya pelayanan di Sawangan, di Depok. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Istri daripada wakil gembala gereja kami meninggal karena COVID. Diakones senior di gereja kami meninggal dengan protokol COVID. Ibu gembala menjadi ranting gereja Sawangan juga keluar dari ruang jenazah protokol COVID. Gak kepikir yang namanya bikin gereja online. Tetapi saudaraku, 2 minggu itu saya lihat gereja-gereja modern bikin gereja online. Saya tanya sama teman-teman full timer di gereja, kalian punya alat gak di gereja untuk bikin gereja online? Gak punya, Pak. Ya kita cuma punya kamera, punya lampu, gak punya, Pak. Punya sound system, gak punya, Pak. Tapi saya bilang begini, April kita harus bikin. Jangan, Pak, malu-maluin. Ya begitu, saudara. Malu-maluin, Pak. Oh, nggak ada yang lihat, Pak. Oh, ningali. Kamera butut, lampu butut. Tapi saya berkata, itu cuma atas dikasih makan secara rohani. Kita harus lawan rasa malu. Saya lihat YouTube gereja kami cuma 200 orang subscribe. Ya pasti 200 orang. Ya udahlah, apa adanya. Dan saudaraku, Anda tahu? Rekaman pertama, saya yang doa pembukaan, saya yang WL, saya yang khotbah, saya yang doa penutup, saya yang doa berkat. Saya sendirian cuma ditemani 1 pemain gitar. Berminggu-minggu dan semua orang di gereja bilang gini, Pak, apa nggak ada lagi WL yang lain? Nanti begitu ya kan? Pak tuh ngeraken, Pak. Itu kan online dilihat oleh semua orang, Pak. Malunya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kita rekaman, selesai rekaman, Anda tahu apa yang terjadi? Setelah bagian multimedia kita bilang gini, Pak, ini diapain? Loh, kok diapain? Ya dimasukin. Ngisi suaranya gimana? Nggak tahu. Saudaraku, alat nggak punya, sumber daya nggak punya. Dan apa yang terjadi? Kita harus lawan rasa malu. Tolong katakan ya. Karena saya tahu persis janji Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan buang rasa malu kita. Satu kali, saudaraku, ada orang yang ngedrop pokok doa ke gereja. Didoakan. Ternyata bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Permintaan doanya sederhana, Pak tolong didoakan. Karena setelah pandemi ini tidak ada lagi proyek, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi pemasukan. Tolong didoakan. Ya kita doakan. 3 hari kemudian apa yang terjadi? Saudaraku, ternyata dia terima pekerjaan. Setelah terima pekerjaan, 2 minggu kemudian dia bilang ini, Pak boleh dong saya dibaptis? Kok gak ada yang tepuk tangan? Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Orang ini ketika dibaptis ngobrol sama saya. Kamu tuh kerjaan apa? Saya ini pekerjaan saya itu mixing dan mastering. Dan apa yang terjadi? Ketika dia masih bekerja, saudaraku, untuk 1 lagu saja, itu mixing mastering harganya 40 juta.
Kebayang nggak kualitasnya seperti apa? Nggak, kebayang nggak kualitasnya seperti apa? Dan Anda tahu, setelah ketika didoakan dan 3 hari kemudian dapat pekerjaan, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya mixing, mastering, surrounding, film. Dan ternyata itu adalah pekerjaannya. Terus dia bilang begini, Pak, boleh nggak saya melayani? Maaf. Gereja kami sekarang pengumuman promonya mungkin satu-satunya. Yang di bawahnya ada tulisan begini. Untuk suara yang lebih baik, pakai stereo set. Karena bagus. Tapi yang saya ingin katakan, kita harus lawan dulu rasa malu. Harus melangkah dulu. Sekarang setiap minggunya, dari cuma 200 menjadi 15.000 orang. Yang setiap minggunya mengikuti ibadah pelayanan kami. Saudaraku, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang ada pada kita? Melangkah. Karena Tuhan berjanji, Tuhan angkat rasa malu kita. Amin. Saya sebetulnya nggak tahu malu sih, khotbahnya kelamaan. Khotbahnya 45 menit karena saya sudah menang dari rasa malu, tapi sekarang saya mulai merasa malu. Saya harus berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur, berkumpul bersama keluarga kembali di rumah. Dan Anda pasti rasakan hadirat Tuhan di rumah Anda. Karena Tuhan kita ada di rumah-rumah. Silakan berdiri dengan tanpa rasa malu. Ya, sama berdiri. Ada satu lagu mungkin G. Menurut Google. Menurut Google G. Saya tuh gak ngerti soal lagu, gak ngerti soal apa-apa, gak ngerti. Katanya kunci G. Angkat tangan kanan tinggi. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami datang dengan mengalahkan rasa malu. Kami datang dengan ketelanjangan. Kami datang dengan kejujuran. Kami datang dengan keterbukaan. Dan bebas. Kau bebaskan kami dari rasa malu. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu
saat datang di altarnya. jemaat saja sujud. Syarabakanamu kadadakanamu. Syarabakanamu kadadakanamu. Syadabakana, kita berdoa. Syadabakana moradakana ya dadadaba ya dadababa ya dadadaba dadadaba ya dadadaba dadadaba. Abah, anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Yang berabad-abad tertutup tersingkap. Yang berabad-abad tertutup. Tuhan anugerahkan bukan sekedar informasi dari atas, tapi wahyu yang dinyatakan untuk setiap pribadi tanpa kecuali di ruangan ini. Tanpa kecuali di ruangan ini. Karena anugerah di depan kami begitu besar. Semua yang dicuri oleh belalang pindahan, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, Tuhan kembalikan. Dan kami tidak lagi merasa malu. Kami akan menjadi influencer. Tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, tidak perlu tinggi, tidak perlu putih. Karena jati diri kami di dalam Engkau, pasti kami semua berharga di hadapan-Mu. Semua kami berharga di hadapan-Mu. Dan apapun yang ada di tangan kami, Tuhan bisa lipat gandakan. Karena kami telah menang dari rasa malu. Kami jujur dengan diri kami jujur dengan Tuhan. Kami terbuka dengan diri kami terbuka dengan Tuhan. Dengan keluarga kami, dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak, kami terbuka. Karena keterbukaan adalah awal demonstrasi Allah dinyatakan. Karena perkara-perkara sorga terbuka kepada yang telanjang. Kami bersyukur untuk firman yang luar biasa Tuhan singkapkan. Di dalam nama Yesus kami telah menang. Sama-sama yang telah menang dengan suara keras kita katakan Amin. wow. Puji Tuhan. Sebelum duduk saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati. Sudah diberkati? Amin. Pesan Tuhan menolong. Amin. Saya harap pesan Tuhan menolong Anda. Dan dari wajah-wajah Anda, wajah-wajah yang dipulihkan Tuhan. Iya, baik, puji Tuhan. Baik, mari kita berdiri sama-sama. Mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan sujud di altarnya. Haleluya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sebelum kita terima doa berkat, saudara terus doakan supaya Jakarta pastinya tetap baik.
bangsa ini tetap diberkati, para pemimpin bangsa ini juga tetap ya Tuhan kasih hikmat supaya mereka boleh selalu baik dalam mengambil keputusan. Kita doakan ya, berhenti kita juga untuk menghujat siapapun ya, mungkin para pemimpin bangsa ini yang ada, baik itu juga mungkin saat ini ada begitu banyak orang juga mungkin kesal marah dengan Bapak Gubernur, tapi kita punya tugas tetap berdoa agar semuanya baik. Tuhan tetap pegang kendali, kita percaya. Dan saudara, minggu depan, 2 minggu ke depan, gereja akan libur sementara, ya. Tetapi kalau memang tidak ada halangan, tanggal 4 kita akan mulai lagi di tempat ini, tanggal 4 bulan depan, hari Minggu. Itu kita akan langsung bikin atau buat ibadah di tempat ini 4 kali. Pukul 9, 11, 1, dan pukul 3. Ya, kita langsung adakan 4 kali kebaktian pada tanggal 4. Jadi saudara juga tolong terhubung dengan kami lewat IG GBI Rem Ciputra. Saudara lihat, kalau saudara belum follow, saudara follow. Beritahu teman-teman, keluarga, saudara-saudara kita, tempat ini per tanggal 4 ada 4 kali kebaktian. Ya, itu saja. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami percaya waktu kami memuji Tuhan, Tuhan hadir di tempat di mana kami berada. Dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan ada di tempat ini, mujizat pun terjadi di tempat ini dalam hidup kami. Karena di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat, ada kemenangan. Kami berdoa juga untuk kota Jakarta, Tuhan tolong berkati para pemimpin bangsa ini, berkati Bapak Gubernur, Wakil, dan jajarannya, berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Amin. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, berkati GBI Rem, baik yang ada di Hotel Ciputra maupun yang ada di Dan Mogot. Kami berdoa, berkati juga rekan-rekan pelayanan yang terus melayani dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Tim-tim yang ada Tuhan berkati. Pelayanan kami lewat Berita Rem, YouTube channel, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati juga tempat ini, pemilik tempat ini, Bapak Akong dan Ibu Eva, Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kiranya Tuhan berkati kami semua. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati Tuhan. Tetapi kami tahu kami diberkati untuk jadi berkat. Jadi terang, jadi garam dimanapun kami berada. Berkati kami semua Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami rindu kami diberkati. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar bahwa saudara diberkati. Karena kita percaya dengan iman, berkat-berkat yang kita terima semuanya itu datangnya dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang saudara kerjakan di tahun 2020, Tuhan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik di tahun 2020, bukannya turun. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta di tahun 2020 kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, bahkan menyertai kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua, bahkan keluarga besar kita di awan-awan kemuliaan kita yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tidak dengan
Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati.